Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sama tentang ekonomi syariah, di mana pada video kali ini kita akan membahas inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi kita masuk pada kita masuk sedikit pembahasan tentang perbankan syariah. Jadi apa sih perbankan syariah? Jadi perbankan syariah itu merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam industri keuangan nasional. Nah, hal ini itu tidak terlepas dari peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menciptakan regulasi, program, dan inisiatif strategis untuk mendorong perkembangan industri ini. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia memandang perlu adanya penguatan ekosistem melalui berbagai langkah perencanaan. Jadi, perbankan syariah adalah sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau fikih muamalah. Jadi, sistem ini itu menolak riba, menghindari unsur ketidakpastian atau gharar, serta melarang aktivitas spekulasi atau maisir. Jadi, selain prinsip larangan, sistem ini juga menekankan keadilan, menekankan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah dipandang bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai sistem yang mampu membawa nilai etis ke dalam industri keuangan modern. Nah, saat ini kontribusi bank syariah terhadap perekonomian dunia masih terus ditingkatkan tentang yang muncul seperti kekurangan literasi masyarakat dan ketatnya persaingan dengan bank konvensional. Jadi perlu dijawab dengan inisiatif yang terarah. Nah, oleh sebab itu berbagai kebijakan Bank Indonesia menjadi dasar penting dalam memperluas jangkauan. Jadi selain memperluas jangkauan, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah, sehingga perbankan syariah ini bisa berkembang dengan pesat. Nah, teman-teman, ternyata saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia itu berada di kisaran 7-10%, jauh di bawah negara mayoritas muslim lainnya. Misalnya Malaysia itu 30% lebih, kemudian Arab Saudi 70%-an, kemudian Uni Emirat Arab 50%. Nah, mengapa pangsa pasar Indonesia itu sangat kecil? Dikarenakan literasi rendah, kemudian bank syariah baru berkembang pesat 10 tahun terakhir ini, kemudian modal dan teknologi kalah dari bank konvensional. Ini berarti Bank Indonesia sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui definisi dan karakteristik perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah merupakan layanan keuangan yang menjalankan kegiatan operasional suatu syariat Islam. Jadi, ini itu mencakup prinsip pembiayaan berbasis bagi hasil investasi halal, kemudian menghindari bunga dan perjudian, serta mendorong kegiatan ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Yang pertama, prinsip larangan riba. Jadi seperti yang kita jelaskan pada video pertama, saya akan jelaskan lagi sedikit. Riba adalah tambahan pada pokok pinjaman yang dalam bank konvensional itu disebut sebagai bunga. Nah, di dalam Islam riba itu dilarang karena dianggap merugikan pihak lain serta tidak mencerminkan nilai keadilan. Nah, yang kedua ada yang namanya larangan gharar. Gharar atau ketidakjelasan yang berlebih dalam transaksi. Jadi bank syariah itu mewajibkan akad yang jelas,
spesifik dan tidak menimbulkan kerugian mendadak bagi satu pihak saja. Kemudian ada prinsip larangan maisir. Jadi setiap produk yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan perjudian itu dilarang. Jadi sistem syariah itu menghindari resiko ekstrim yang dimana larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itu dilarang dalam prinsip ekonomi atau perbankan syariah. Kemudian ada prinsip bagi hasil. Jadi bank syariah menerapkan sistem mudharabah dan musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis kemitraan antara bank dan nasabah. Kemudian ada prinsip keadilan dan keberkahan ekonomi. Jadi setiap transaksi dari perbankan syariah itu harus membawa manfaat ekonomi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, dengan prinsip ini maka perbankan syariah hadir sebagai bagian dari sistem yang ethical finance atau keuangan beretika yang kini itu mulai banyak diterapkan di dunia-dunia di negara-negara maju. Nah teman-teman, apa sih regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi utama? Jadi regulasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, sistem perbankan itu tidak dapat beroperasi dengan baik. Jadi Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait. Nah teman-teman, apa sih regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi utama? Jadi regulasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, sistem perbankan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Jadi Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait. Yang pertama ada standar akuntansi syariah. Jadi, agar laporan keuangan bank syariah seragam dan dapat dibandingkan, BI bekerja sama dengan DSN MUI dan IAI dalam menyusun standar akuntansi syariah. Ini itu dapat dari kerjasama ini itu memastikan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, dan pembiayaan syariah itu sesuai prinsip syariah. Kemudian yang kedua, pengawasan bank syariah. Jadi, BI memperketat mekanisme pengawasan seperti penilaian tingkat kesehatan bank syariah, monitoring rasio pembiayaan, evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian, dan pengawasan kepatuhan syariah. Kemudian yang terakhir, pengaturan produk keuangan. Jadi setiap produk syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah, dan wakalah harus memenuhi standar syariah dan regulasi operasional yang diterbitkan BI atau Bank Indonesia. Jadi keseluruhan regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Nah, tanpa regulasi yang kuat, bank syariah tidak dapat berkembang optimal di masyarakat atau di Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman, kita kan membahas peran Bank Indonesia. Jadi, kita masuk pada pembahasan peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia melalui regulasi strategis. Jadi, regulasi merupakan fondasi dari operasional sistem keuangan. Nah, untuk memastikan bank syariah mampu berjalan secara aman dan stabil, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting. Nah, yang pertama ada pengaturan standar akuntansi syariah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Bank Indonesia mengembangkan standar akuntansi syariah agar pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bekerja sama dengan IAI dan DSN MUI. Kemudian yang kedua, pengawasan bank syariah. Nah, apa saja sih pengawasan yang dilakukan oleh BI ini? Itu antara lain penilaian kesehatan bank, evaluasi kepatuhan syariah, penilaian kemampuan permodalan, mitigasi risiko operasional kredit likuiditas dan syariah compliance, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, pengaturan produk syariah. Jadi setiap produk seperti murabah, mudarabah, musyarakah, ijarah, wakalah dan lainnya harus melalui proses uji kepatuhan syariah. Kemudian terakhir, instrumen likuiditas syariah. Jadi Bank Indonesia itu menyediakan instrumen pasar uang syariah untuk mendukung stabilitas likuiditas bank syariah. Jadi semua regulasi ini memastikan bank syariah itu beroperasi dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian inisiatif pemasaran dan edukasi masyarakat. Tadi Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan bank syariah tidak hanya bergantung pada produk dan regulasi, tetapi juga keberhasilan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Nah, melalui seminar, webinar, dan modul edukasi atau konten digital dan pelatihan publik itu dapat mengembangkan literasi keuangan di masyarakat. Kemudian edukasi di lingkungan perguruan tinggi. Jadi seperti yang kita ketahui, BI atau Bank Indonesia itu berkolaborasi dengan kampus-kampus untuk mengembangkan kurikulum ekonomi syariah dan pelajaran sistem keuangan Islam. Kemudian promosi produk syariah. Nah, promosi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk yang beragam seperti tabungan syariah, KPR syariah, pembiayaan UMKM, dan kartu pembiayaan syariah. Kemudian bagaimana sih perkembangan infrastruktur perbankan syariah? Jadi infrastruktur menjadi kunci keberhasilan industri perbankan modern. Jadi Bank Indonesia mendorong perkembangan infrastruktur digital yang ramah syariah. Jadi mulai dari sistem pembayaran syariah, kris syariah, sistem clearing syariah, pembayaran elektronik. Kemudian ada mobile banking syariah, internet banking syariah, keamanan siber syariah. Ada juga pasar uang antar bank syariah, sukuk, dan instrumen manajemen likuiditas lainnya. Nah, dari pembahasan tadi, ternyata Bank Indonesia ini berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi pertumbuhan bank syariah tidak bisa berjalan sendiri, teman-teman. Seperti video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa bank syariah ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada bantuan pihak ketiga. Nah, kolaborasi menjadi strategi utama untuk agar perluasan jaringan layanan dan peningkatan inovasi produk dari bank syariah itu sendiri. Contohnya nih, mitra kolaborasi itu ada bank konvensional, unitnya ada namanya unit usaha syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian fintech syariah, ada juga yang namanya BMT, dan koperasi syariah lainnya, ada juga OJK dan DSN MUI. Selain itu, Bank Indonesia juga menyusun program kompetisi SDM syariah. Itu seperti sertifikat keuangan syariah, pelatihan regulasi dan pengawasan syariah, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan manajemen risiko syariah. Jadi SDM yang kompeten adalah fondasi bagi kemajuan industri syariah itu sendiri. Nah, BI juga BI dan keuangan syariah itu juga butuh dukungan dari UMKM. Jadi UMKM ini adalah sektor paling relevan dengan keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia itu mendorong pembiayaan mikro syariah, pendampingan usaha, edukasi manajemen keuangan UMKM, pembiayaan melalui akad mudharabah dan musyarakah, sehingga UMKM ini bisa berkembang, bisa lebih terserap, bisa lebih besar, sehingga
UMKM ini menjadi salah satu pasar besar bagi bank syariah. Video. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa inisiatif Bank Indonesia merupakan motor penting dalam pengembangan industri perbankan syariah. Dengan regulasi kuat, edukasi digital, dan dukungan UMKM, bank syariah itu semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah teman-teman, menurut pengamatan saya bahwa kurang berkembangnya ekonomi syariah karena kurangnya literasi pada masyarakat. Jadi masyarakat itu masih menganggap bahwa bank syariah ini sama dengan bank konvensional, padahal tidak teman-teman. Jadi pentingnya dari lembaga-lembaga pendukung dari bank syariah itu melakukan edukasi kepada masyarakat serta edukasi dari media televisi, TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu sangat penting untuk perkembangan ekonomi syariah, perkembangan keuangan syariah itu sendiri. Jadi mungkin sampai situ saja pembahasan kita pada hari ini. Saya Andi Setiawan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roar. Kehati-hatian dan pengawasan kepatuhan syariah. Kemudian yang terakhir, pengaturan produk keuangan. Jadi setiap produk syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan wakalah harus memenuhi standar syariah dan regulasi operasional yang diterbitkan BI atau Bank Indonesia. Jadi keseluruhan regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas, keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Nah, tanpa regulasi yang kuat, bank syariah tidak dapat berkembang optimal di masyarakat atau di Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman, kita kan membahas peran Bank Indonesia. Jadi kita masuk pada pembahasan peran Bank Indonesia melalui regulasi strategis. Jadi regulasi merupakan fondasi dari operasional sistem keuangan. Nah, untuk memastikan bank syariah mampu berjalan secara aman dan stabil, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting. Nah, yang pertama ada pengaturan standar akuntansi syariah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Bank Indonesia mengembangkan standar akuntansi syariah agar pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bekerja sama dengan IAI dan BSN MUI. Kemudian yang kedua, pengawasan bank syariah. Nah, apa saja sih pengawasan yang dilakukan oleh BI ini? Itu lain pemilihan kesehatan bank, evaluasi kepatuhan syariah, penilaian kemampuan permodalan, mitigasi risiko operasional kredit, likuiditas dan syariah compliance dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaturan produk syariah. Jadi setiap produk seperti murabah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah dan lainnya harus melalui proses uji kepatuhan syariah. Kemudian terakhir, instrumen likuiditas syariah. Jadi Bank Indonesia itu menyediakan instrumen pasar uang syariah untuk mendukung stabilitas likuiditas bank syariah. Jadi semua regulasi ini memastikan bank syariah itu beroperasi dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian inisiatif pemasaran dan edukasi masyarakat. Tadi Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan bank syariah tidak hanya bergantung pada produk dan regulasi, tetapi juga keberhasilan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Nah, melalui seminar, webinar, dan modul edukasi atau konten digital dan pelatihan publik itu dapat mengembangkan literasi keuangan di masyarakat. Kemudian
edukasi di lingkungan perguruan tinggi. Jadi seperti yang kita ketahui, BI atau Bank Indonesia itu berkolaborasi dengan kampus-kampus untuk mengembangkan kurikulum ekonomi syariah dan pelajaran sistem keuangan Islam. Kemudian promosi produk syariah. Nah, promosi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk yang beragam seperti tabungan syariah, KPR syariah, pembiayaan UMKM, dan kartu pembiayaan syariah. Kemudian bagaimana sih perkembangan infrastruktur perbankan syariah? Jadi infrastruktur menjadi kunci keberhasilan industri perbankan modern. Jadi Bank Indonesia mendorong perkembangan infrastruktur digital yang ramah syariah. Jadi mulai dari sistem pembayaran syariah, kris syariah, sistem clearing syariah, pembayaran elektronik. Kemudian ada mobile banking syariah, internet banking syariah, keamanan siber syariah. Ada juga pasar uang antar bank syariah, sukuk, dan instrumen manajemen likuiditas lainnya. Nah, dari pembahasan tadi, ternyata Bank Indonesia ini berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi pertumbuhan bank syariah tidak bisa berjalan sendiri, teman-teman. Seperti video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa bank syariah ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada bantuan pihak ketiga. Nah, kolaborasi menjadi strategi utama untuk agar perluasan jaringan layanan dan peningkatan inovasi produk dari bank syariah itu sendiri. Contohnya nih, mitra kolaborasi itu ada bank konvensional, unitnya ada namanya unit usaha syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian fintech syariah, ada juga yang namanya BMT, dan koperasi syariah lainnya, ada juga OJK dan DSN MUI. Selain itu, Bank Indonesia juga menyusun program kompetisi SDM syariah. Itu seperti sertifikat keuangan syariah, pelatihan regulasi dan pengawasan syariah, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan manajemen risiko syariah. Jadi SDM yang kompeten adalah fondasi bagi kemajuan industri syariah itu sendiri. Nah, BI juga BI dan keuangan syariah itu juga butuh dukungan dari UMKM. Jadi UMKM ini adalah sektor paling relevan dengan keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia itu mendorong pembiayaan mikro syariah, pendampingan usaha, edukasi manajemen keuangan UMKM, pembiayaan melalui akad mudharabah dan musyarakah, sehingga UMKM ini bisa berkembang, bisa lebih terserap, bisa lebih besar, sehingga UMKM ini menjadi salah satu pasar besar bagi bank syariah. Video? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa inisiatif Bank Indonesia merupakan motor penting dalam pengembangan industri perbankan syariah. Dengan regulasi kuat, edukasi digital, dan dukungan UMKM, bank syariah itu semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, teman-teman, menurut pengamatan saya bahwa kurang berkembangnya ekonomi syariah karena kurangnya literasi pada masyarakat. Jadi masyarakat itu masih menganggap bahwa bank syariah ini sama dengan bank konvensional, padahal tidak, teman-teman. Jadi pentingnya dari lembaga-lembaga pendukung dari bank syariah itu melakukan edukasi kepada masyarakat, serta edukasi dari media televisi, TikTok,
Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu sangat penting untuk perkembangan ekonomi syariah perkembangan keuangan syariah itu sendiri. Jadi mungkin sampai situ saja pembahasan kita pada hari ini. Saya Andi Setiawan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roar.